Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya, dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas statement Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Suriah PBNU yang mengatakan bahwa kaum peneliti Ba'alawi ini yang kemudian hasil dari penelitian tersebut membatalkan nasab Ba'alawi dari dzurriyyah Rasulullah, dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai bentuk fitnah kepada Sayyid Ubaidillah yang dikatakan atau dianggap fiktif. Di dalam ceramah atau sambutan Kiai Haji Miftahul Akhyar tersebut, beliau banyak menjelaskan dan menyinggung penelitian berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Termasuk beliau mengatakan tim peneliti menolak kemapanan dan memfitnah Sayyid Ubaidillah sebagai tokoh fiktif. Jadi beliau masih berpijak pada pendapat lama yang berpijak pada husnudzon kepada Ba'alawi ini, sehingga beliau tidak terima dengan ketetapan bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif, dan beliau mengatakan itu bentuk daripada fitnah kepada Sayyid Ubaidillah. Nah, di situ beliau berpijak pada kitab Al-Ghurrar. Padahal semua tahu bahwa kitab Al-Ghurrar ini bukan bagian dari kitab yang kuat untuk dijadikan rujukan menetapkan nasab Ba'alawi. Beliau juga mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah saking tawaduknya mengganti nama dengan Abdullah. Padahal di situ semua tahu tidak ada data yang kuat yang menjelaskan bahwa Ubaidillah itu adalah peralihan nama dari Abdullah, yang mana jika dilihat dari sisi lafadz, kata ini berbentuk tasghir atau mengecilkan. Abdullah kata asalnya, kemudian Ubaidillah itu tasghir. Nah, wazan tasghir itu yaitu fu'ailun, yang berarti mengecilkan. Dan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar, nama Ubaidillah itu dimaknai sebagai bentuk ketawaduan beliau atau kerendahan hati beliau, sehingga merubah nama dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Padahal ini pun juga tidak ada data yang kuat tentang hal itu. Saudaraku sekalian, saya ingat salah satu komentator dari Muhibbin yang berkomentar di salah satu video saya yang mengatakan lebih baik selalu mencintai seseorang yang salah daripada membenci orang yang salah. Yang dimaksud Muhibbin di sini adalah Ba'alawi. Jadi dia tetap berpegang teguh pada pendapat sesepuh kuno yang mengatakan bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasul, itu berlandaskan husnudzon. Lebih baik salah dalam mencintai seseorang daripada salah dalam membenci seseorang. Ini jika kita lihat berkaitan erat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa meneliti nasab Ba'alawi bukanlah dilandasi atau didasari atas kebencian. Bukan berarti kita benci dengan Ba'alawi atau nasab Ba'alawi atau para habaib. Bukan, melainkan justru kita itu membersihkan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari klaim-klaim yang tidak benar. Misalkan ketika ada sekelompok keluarga yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu juga wajib bagi kita untuk menguji kebenaran dari klaim tersebut. Kira-kira benar ataukah tidak silsilah nasab yang mereka klaim.
sambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan didasari atas kebencian. Nah, yang paling kita soroti di sini adalah pernyataan beliau, yaitu menyinggung tentang ijtihad, yang mana pengertian ijtihad itu adalah badlul juhdi, yaitu mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mencapai kebenaran. Nah, dengan ijtihad itulah kebenaran bisa terungkap dengan semestinya, tidak meleset, tidak salah. Dan perlu diketahui teman-teman, bahwa kita sudah ditidurkan dengan sebuah keadaan. Mulut kita dibungkam dengan dalih keramat, barokah, jika kita berani mengoreksi nasab Ba'alawi misalkan, menjadi kualat atau su'ul adab. Bahkan salah satu dari Habib ini ada yang mengatakan, jika ada seseorang meragukan nasab Ba'alawi atau nasab Habib, matinya su'ul khotimah. Ini sama sekali tidak ada di dalam ajaran agama Islam, melainkan ini buatan mereka sendiri untuk mendoktrin kita semua, sehingga kita ditidurkan, kita didiamkan, ditutup mulut kita dengan doktrin-doktrin sesat seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui bahwa dulu Ba'alawi juga banyak membatalkan klan-klan lain, yang mana menurut Ba'alawi tidak memiliki catatan internal dan tidak adanya lembaga yang menaunginya. Misalkan seperti Robitoh Alawiyah. Memang selain Ba'alawi tidak memiliki kantor Robitoh seperti ini, atau Nakobah atau Persatuan Nasab, sehingga Ba'alawi membatalkan semua klan-klan yang ada di Indonesia, dan dia mengakui dirinya sendirilah yang paling kuat sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apakah seperti ini kita harus terima dan diam begitu saja? Tentu tidak teman-teman. Semuanya perlu kita buktikan, perlu kita lacak kebenarannya. Jika benar maka kita katakan benar, jika salah maka juga harus kita katakan salah. Dan mereka mengklaim bahwa hanya Ba'alawi yang nasabnya paling kuat di antara yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu kesalahan kita yang meneliti nasab Ba'alawi ini di mana kira-kira? Tentu tidak ada teman-teman. Seharusnya Kiai Haji Miftahul Akhyar bangga dengan pelajar-pelajar muda Nahdlatul Ulama yang keluar dari kejumutan, yang keluar dari kebekuan berpikir, yang dari dulu hanya percaya dengan doktrin-doktrin yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan mulai sekarang merupakan asrun nuhud atau tahun kebangkitan keilmuan, maka semua itu bisa terbuka, bisa terurai dengan jelas. Dan dari dulu teman-teman, kita hanya taklid buta terhadap apa yang telah disampaikan oleh sesepuh kita. Nah, tentunya taklid buta ini diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kita setiap hari diajari untuk meneliti sesuatu, untuk melacak sesuatu, apakah itu benar ataukah itu salah. Setelah kita tahu ilmunya, lalu kita tidak mengamalkannya, maka ini sebuah kesalahan besar, sebuah kriminalitas dalam dunia keilmuan. Saudaraku sekalian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa lagi dibendung saat ini. Pemikiran kritis kaum muda kita tidak bisa lagi dilawan, termasuk saya sendiri. Saya pribadi sekarang sulit untuk percaya dengan ucapan orang lain selama tidak memiliki bukti yang kuat tentang suatu hal. Dan mungkin teman-teman yang lain juga sama. Karena apa? Kita dibungkam, ditidurkan selama lebih dari 1 abad, percaya dengan hal-hal yang belum terbukti kebenarannya. Nah, sekarang ketika kita mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, maka harus kita buktikan terlebih dahulu apakah itu benar ataukah itu salah, termasuk nasab Ba'alawi ini. Oleh karena itu, sejak saat ini, ketika siapapun berbicara, siapapun itu, apakah tokoh-tokoh kita sendiri ataukah tokoh-tokoh yang lain, dan tidak memiliki landasan yang kuat dan tidak berbicara dengan dasar ilmu pengetahuan yang cukup, maka haram bagi kita untuk mengikutinya, untuk taklid,
Karena memang kita tidak diperbolehkan taklid buta, teman-teman. Hanya ikut-ikutan seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, pesan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, hendaknya beliau bersikap bijak. Saat menyaksikan polemik yang ada, jangan hanya taklid buta terhadap pendapat orang-orang terdahulu. Misalkan hanya berpijak pada kitab-kitab tertentu yang mana sebetulnya kitab tersebut juga lemah untuk dijadikan dalil yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu bagian dari dzurriyyah Rasulullah. Lalu kemudian beliau berpijak pada pendapat itu untuk menyalahkan teman-teman yang meneliti nasab Ba'alawi, dianggap sebagai kelompok-kelompok yang memfitnah Ba'alawi. Ini jauh dari kebenaran, dan juga ini bentuk dari fitnah itu sendiri. Karena apa? Kita meneliti untuk mencari kebenaran justru dianggap memfitnah. Maka lemparan itu juga akan kembali kepada yang melempar. Karena apa? Itu juga bentuk dari fitnah itu sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa pembatalan nasab Ba'alawi bukan tidak beralasan atau didasari dengan kebencian terhadap Ba'alawi. Ini sama sekali tidak ada. Apalagi memfitnah. Ini jauh dari kebenaran. Dan ini jauh dari perilaku Islami. Penelitian ilmiah jangan dibelokkan menjadi sebuah gerakan propaganda untuk membenci kelompok tertentu termasuk Ba'alawi. Jadi penelitian harus kita arahkan ke ranah khazanah keilmuan, yaitu memperkaya ilmu pengetahuan yang ada, bukan sebuah kebencian yang diorganisir menjadi sebuah kekuatan untuk melengsarkan kelompok tertentu atau memojokkan kelompok tertentu. Dan kita semua tahu, masyarakat awam pun juga tahu bagaimana oknum-oknum Ba'alawi dalam menguatkan doktrinnya di masyarakat. Mereka dengan bangga mengatakan, kami adalah dzurriyyah Rasulullah. Ketika tidak cinta kepada dzurriyyah Rasul, maka tidak akan masuk surga. Dan bahkan menggunakan hadis palsu atau bahkan membelokkan hadis sahih menjadi makna-makna yang ditafsiri oleh mereka sendiri, yang intinya untuk menguatkan kekuatan mereka supaya masyarakat selalu tunduk dan patuh kepada mereka, sehingga mereka selalu mendapatkan posisi prestis atau posisi istimewa di hadapan masyarakat. Walhasil, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, mohon dikoreksi kembali apa yang telah disampaikan. Karena kita semua warga NU, para cendekiawan NU tidak akan diam dengan sebuah kenyataan yang ada. Karena apa? Semuanya sudah dipelajari bersama, sudah didiskusikan bersama, namun ternyata hasilnya memang seperti itu. Jadi penelitian berkaitan dengan nasab Ba'alawi dan memang Ubaidillah adalah tokoh fiktif, ini bukanlah fitnah, melainkan ini memang hasil dari penelitian dan bukan hanya Kiai Imaduddin. Dan setelah kita lacak bersama kitab-kitab itu, faktanya memang seperti itu. Teman-teman sekalian, mulai sekarang sampai seterusnya, terus suarakan kebenaran. Jangan tunduk dengan doktrin-doktrin sesat. Ketika ada seseorang yang mengatakan, nanti hati-hati, kualat, nanti mati su'ul khotimah jika berani dengan Habib. Ini hanya alat untuk memagari kita supaya tidak melakukan penelitian ilmiah. Dan kita buktikan saja apakah benar kualat itu ada untuk mereka. Karena kita yakin bahwa Allah pasti berpihak pada kebenaran. Dan ijtihad itu merupakan sebuah proses untuk mencapai sebuah kebenaran itu sendiri. Sekian, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.